Terima kasih sudah mengklik video ini. Balik lagi bersama Ayang Beb dari SKY Racing Ekos. Di sini ada beberapa muka-muka yang sudah mandi ya, makanya pada ganteng-ganteng, pada keren-keren dan pada caem-caem. Buat yang ini masih belum tumbuh palanya, rambutnya karena masih bayi ya. Kayak gitu. Oke, jumpa ditemani dengan Andui ini. Di sini gua punya Vario yang 125 bro, dan ini knalpotnya ya. Keadaannya seperti ini, masih original nih. Kali ini gua coba akan buatkan tutorial cara boboknya ya bro. Mudah-mudahan gua suguhin dengan ukuran saringannya. Amin. Ditonton videonya sampai dengan selesai. Jika ada yang kurang, ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Bersama SKY Racing Ekos. Salam otomotif Indonesia. Seperti ini. Suaranya mau gimana? Oh, pengen empring suaranya. Mau empring katanya beritanya bro. Seperti itu bro. Kita siapkan ini, nah ini mana mang itu mang. Nah ini sekat-sekatnya ya. Ini empring tapi modelnya kayak ori ya bro. Nah ini sekat-sekatnya tuh mah kurang satu ya bro, lagi diambil satu lagi ya. Jadi sekarang kita ulas tentang boboknya aja. Mudah-mudahan nanti suara empringnya bisa sesuai dengan keinginan yang punya ya. Langkah awal yang harus kita siapkan materi lasan seperti ini ya bro. Gua pakein las asetilin di sini, dan ini nih. Ini yang mau gue ulas ya. Jadi hari ini kita akan cowok di beberapa titik ya. Dimana ini ada titik-titik macam kayak gini untuk di Vario ya. Nah ini bro, satu ya. Nah, kelihatan ya bro ya. Ini satu, ada 3 jenis dia di sini. Di dalam sini satu ya. Di dalam pegangan ini satu. Terus di dalam pegangan ini satu, cuma ini udah gue cowok ya. Ini satu bro, tuh ya. Nanti kita akan coba keluarkan seperti itu. Buat kalian yang mau bisa ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau via WA ya di 0815 13 94 3798. Insya Allah nanti kalau yang nggak tahu tempatnya gua Sherlock di WA tersebut ya. Dicowak ya, dibolongin menggunakan lasan. Nah gua kasih tutorial yang lain ya bro, atau kasih tips yang lain. Kalau kalian mungkin buat ngirit gas bisa pakai juga mata bor ya, atau dengan cara bor. Tapi hati-hati waktu pengeboran, karena kalau pakai bor tangan agak sedikit rumit. Mungkin lo harus gunain bor duduk ya, karena gua di sini kerja cepet ya. Jadi gua gunain juga pakai lasan ya bro. Gua nggak sodok dari belakang. Kalau sodok dari belakang nggak bakalan hamil bro. Oke, satu sudah selesai. Terus kita toblos menggunakan besi seperti itu ya. Terus kita getok biar dia nanti waktu kita jeblosin dari bagian depan sana dia nggak nyangkut. Seperti itu tutorialnya. Satu sudah terbolongi, dan satu lagi, tinggal 2 lagi ya. Dan ini yang tadi kita lihat gua kasih lebih jelas tadi ya videonya, gambarnya juga jelas mudah-mudahan. Dan ini masih dicowok menggunakan lasan. Jadi di bagian ini ada 3 titik yang harus kita cowok ya bro, menggunakan lasan atau mata bor. Jika kalian mungkin nggak punya lasan di rumah, bisa pakai mata bor ya buat membukanya seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari di rumah. Tapi hati-hati, ini menggunakan gas kita ya, harus hati-hati. Nah ini udah bolong ya bro. Terus kita toblos seperti ini nih. Oke, sehingga barang yang tadi tidak menimbulkan gesekan dengan kulit ya. Jadi kita wajib agak jeblosin ke dalam, biar nanti waktu getoknya nggak susah atau nggak nempel atau nggak nyangkut seperti itu ya bro. Semoga penyampaian gue bisa apa ya, bisa dimengerti ya bro. Oke, setelah tadi lakukan pencowakan di 3 titik ya, kita bongkar seperti ini dengan cara dibanting ya, biar nggak makan tenaga, atau dengan cara seperti itu yang kalian lihat tadi. Alhamdulillah udah kecopot ya bro ini ya. 1 ya, 2 di bagian ini udah dibolongin, dan 3 ya, kayak gitu bro. Dan ini syukur alhamdulillah
berkat doa bersama kalian ya, udah kosong dan udah keluar. Dan ini dalemannya seperti ini ya bro, tuh ya, kayak gini udah kita copot. Nah ini nih, nah ini ada katalisnya ya bro. Terus bagian belakang alhamdulillah juga udah dieksekusi ya, dikasih pipa orinya dibuang, terus dikasih lubang yang agak besaran. Dan kita karena ini suaranya minta agak garing, nggak besar kayaknya ya, nggak terlalu besar ya, pakai pipa 26 kalau nggak salah di sini ya. Tuh gue pakein pipa diameter 32 ya bro, seperti itu. Sekat tengah satu ya, dan itu satu tadi yang disiapkan nama gue ya, yang bagian sekat pinggirannya seperti itu. Lagi proses pengelasan dulu ya bro, diperhatikan secara seksama ya. Gua ngoceh buat jelasin, jadi bukan ngoceh gua tukang obat. Nah ini untuk bagian ini menggunakan las asetilin ya, atau las listrik juga bisa ya bro. Pokoknya asal kalian bisa mengelas atau mencantum dengan kuat ya. Pakai lem besi juga mungkin bisa ya bro, diairin dulu ya, biar nggak copot aja. Mungkin kalau pakai lem besi bisa nggak copot ya, nggak apa-apa ya. Oke, seperti ini ya. Ini plat tebal ya bro, gua yakinkan nih plat tebal, jadi nggak rawan apa ya, dibanting-banting ini juga nggak rawan penyok ya, tuh ya, nggak penyok, kuat, sehingga mungkin buat tingkat kekuatannya cukup lama ya. Tuh ya, kayak gini di tengah. Dan kita proses bagian sekat satunya yang belakang, kita ganti pipa, pakein pipa ya, dengan cara beberapa tingkat kekerasan ditoblos lah bahasanya seperti itu ya. Kita masukin pipanya seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Dan tetap ya bro, dilakukan pengelasan. Kalaupun enggak, kalian bisa lakukan apa ya, dengan cara dilem. Asal jangan copot ya. Mau dua mang. Oke, Mang Andul kali ini profesor dari SKR yang rambutnya masih sedikit gondrong. Kasih satu lagi buat di sebelahnya. Jadi ada dua lubang ya bro, rencana beliau. Nah, ini Mang Andul masalahnya agak botak. Kebanyakan riset di bawah ya, hingga dia beberapa konsumen kita mungkin nggak tahu dia, dan dia selalu mendem di dalam yang keluar-keluar betapa. Oke, satu sebelahnya lagi sudah dibolongin ya, karena panas. Dia akhirnya diairin dan dipasang satu lagi seperti ini bro. Ditoblos dulu ya. Nanti deh setelah selesai dilas semua, gua coba tayangin ya, diliatin ke penonton kalau gua nggak pernah ngasih suguhan yang bohong atau yang menjerumuskan. Diproses di bagian belakangnya, diganti pipanya ya. Tadinya 22, kita ganti pakai diameter 26 bro, kayak gini ya. Terus dilas juga. Nah ini nih bro, yang kita akan intip ya, ini ya. Ini baru kayak gini ya bro, dilas ya. Dilas, dua pipanya dilas, jadi dilihat dari depan kayak gini ya. Jadi kita pasang posisinya begini bro, kalau dari luar ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya. Nanti ketemunya gua kasih tutorial di luar dulu ya. Nanti ini begini, terus ini begini ya bro. Nah langsung di belakangnya itu kasih moncongan macam kayak gitu bro. Nah penasaran kan tingkat susunannya, sekatnya seperti apa? Disaksiin ya sampai dengan selesai. Jadi kalau belum selesai jangan komen dulu, ditonton dulu videonya. Jika ada yang mau ditanyakan, resapin dulu. Gua selalu ngoceh, bukan tukang obat bro, karena buat jelasin. Mudah-mudahan video-video yang gua unggah selalu bermanfaat dan bisa dipelajari. Seperti itu ya bro. Nih moncong belakangnya, dimana tadinya pipanya ini ya. Panasnya nih mang, enggak adem ya. Nah ini lebih kecil ya.
lebih kecil. Sekarang ini diameternya 22, kalau nggak salah 22 apa 24 gitu ya bro ya. Sekarang kita akan ganti pakai diameter yang 26. Hasil sesuai yang ditimbulkan ya nanti tunggu bro. Penasaran, tonton videonya sampai habis begitu, jadi biar nambah wawasan dan pengetahuan. Mudah-mudahan ya kita semua selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan gua juga selalu sehat ya, bisa menyuguhkan materi-materi seputaran knalpot setiap harinya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya, dan ada sesuatu di video gua yang kalian cari mungkin, atau tutorial-tutorial kami, tips-tips dari kami dari SKY Racing Ekos bisa bermanfaat mudah-mudahan. Yang mau berkunjung juga silakan ya bro, ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Jangan sungkan-sungkan, apa yang kalian keluhkan datang aja. Yang kemarin di luar kota sempat bilang kami jauh ya, terlalu jauh om. Sebenarnya bukan gue yang jauh bro, tapi lu yang terlalu jauh. Masa iya gue mau bobok knalpot mau datang ke kota lu bro ya. Jadi bukan gue yang jauh bro, tapi kalian yang terlalu jauh ya. Tapi ada beberapa rekan-rekan kita dari luar kota juga sempat tempuh perjalanan jauh ya bro. Nah ini ya bro, nah tuh ya, real ya, gua nggak ngomong bohong kalau ini digedein ya. Ini originalnya, dan ini gua masukin ya bro. Oke, masuk ya, nggak ada rekayasa ya. Nih gue jepit tuh, kotor akhirnya gua. Nah ya, gue masukin set tuh, masuk ya, masuk, nyeplos ya, nyeplos. Jadi ini bulat, jangan digepengin ya. Ini bulat dan ini juga bulat ya, sehingga masuk. Kalau ini gepeng, kalau nggak yang ini gepeng nggak masuk ya bro, seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal sisa pekerjaan kita tinggal nyusun sekatnya aja. Saksiin ya bro, pasang mata, pasang telinga. Mundur dulu gua bro, tersudut gua. Kejem ini masalahnya orang satu ini. Nah, penasaran tuh, nggak ada ganti-gantian ya. Masuk plug, langsung dilas. Oke, kayak gitu ya, ditoblos karena buat masukin sekatnya, buat ngepasin. Langsung dilas di titik dimana kita cowak tadi nih bro. Nah ini nih ya. Nah ini nih ya. Nah ini dicowak ya, ini udah ada sekatnya ya di dalam yang tadi kita tanam nyampe sini. Panduannya seperti itu ya. Panjang pendeknya kalian bisa praktek sendiri. Kalau nggak praktek kalian nggak bisa tahu ya. Gua capek ngoceh ngasih tutorial tapi nggak dipraktekin, akhirnya banyak nanya ya. Tapi nggak apa-apa, yang mau tanya juga insya Allah gua coba jawab kok ya. Mudah-mudahan gua bisa membantu dan gua bisa sehat selalu dan panjang umur, karena gua berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bisa memanjangkan umur gua dan kru gua ya, serta tim-tim gua. Jadi orang baik kadang-kadang sulit emang bro. Dilas di 3 titik tadi ya yang kita bolongin tadi, dilas seperti itu ya bro. Nah ini lasannya lagi proses. Nanti setelah dilas juga gua kasih tahu ya bro ya, dimana tingkat cacatnya dan dimana kita cantuman lasannya. Nah ini salah satu contoh kita menggunakan lasan CO ya. Jadi dimana lubang-lubang tadi yang satu gua hanya buatkan tutorial kalian menggunakan las asetilin. Kali ini gua buatkan kalian tutorial untuk pengelasan CO ya. Kenapa gua pakai CO? Sebetulnya lebih nyaman pakai CO bro, seperti itu. Cuma di beberapa rekan-rekan belum tentu ya, mungkin punya lasan CO. Karena CO juga makan listrik cukup lumayan tinggi ya, dan kawat serta peralatan atau trapo yang harus punya peralatan yang mumpuni seperti itu ya bro. Cuma karena gua biasanya nyari ringannya kalian biar bisa belajar ya, jadi gua nyuguhkan pakai las listrik, las asetilin, atau bisa juga kalian pakai las listrik. Cuma las listrik kan mesti halus, yang lasnya mesti raping lasnya, karena dimana di las listrik tersebut masih ada beberapa pori-pori yang sering mengalami tingkat kebocoran yang tinggi. Kita di sini menggunakan las CO untuk menghindari
apa ya, kebocoran tersebut seperti itu. Ini di sudut sana di belakang Mang Andoy ada mesin CO ya bro, dimana mesin CO ini kawatnya langsung ya, bukan dikeluarkan dari tangan tapi kawatnya seperti ini nih bro, sayang gelap ya. Nah ini mesin CO ya bro, kawatnya di dalam ya tuh. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita proses ya, prosesnya sekarang. Waduh kameranya burem. Nah ini udah cakep ya. Sekarang kita kembali ke sudut sebelah sana. Jadi yang satu gua pakai asetilin, yang satu pakai las CO ya, seperti ini ya bro. Nah ini kita lihat dari bagian belakang seperti ini ya, udah terpasang di bagian dalamnya ya tuh ya. Di bagian dalam sekat lurus, dan kita akan pasang sekat yang kedua. Bisa menggunakan lasan asetilin atau lasan CO, sepunyanya kalian lasan aja, bisa juga pakai lasan listrik kayak begitulah. Nah ini ya. Tapi kalau mau simple, mau ini sih, kalau las listrik kan ada tai-tai lasannya bro ya. Jadi lu harus getokin, kalau CO kan nggak ada, lebih mulus ya. Nah ini Mang Andoy juga kayaknya nggak betah ini megang lasan ini ya. Dia mau pakai CO kayaknya nih. Mang kasih tutorial dulu buat lasan asetilinnya dikit. Ya tapi walaupun gua kasih tutorial pasti kalian paham ya, tukang las paham ya. Mungkin video ini tinggal kalian bawa ke tukang las, cara bikinnya seperti ini bang gitu ya. Pokoknya begono aja. Ya kalau tukang lasnya ini ya di tukang las listrik juga bisa ya sebetulnya. Jadi kalian bisa, mungkin yang nggak sanggup buat datang atau nggak mau paket knalpotnya kemari ya buat gobok, bisa bawa video gua ini ke tukang las ya, baik las listrik atau las pagar ya. Ataupun ke tukang ya las keliling apa yang penting, yang jelas dia wajib ngelasnya kuat dan ada, biar nggak patah ya, biar nggak copot atau ada getaran yang cukup lumayan tinggi. Tapi baiknya kalian ke tukang knalpot sih, dimanapun berada, nggak harus ke gua gitu ya. Yang jelas tutorialnya gua kasih, udah gua berikan. Yang nonton fokus sama knalpotnya ya, jangan fokus sama congor gua. Congor gua ngoceh juga buat jelasin, bukan buat modusin kalian. Nah kemarin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, berapa jaraknya bang? Ya seininya kalian aja ya, kayak gitu ya. Nah ini dari luar ke sekat yang pertama di bagian depan ya, disesuai dengan lubang yang tadi ya. Yang kedua sekatnya seperti ini, bisa dicek ya, bisa dilihat. Kita deketin ya bro. Nah ini kayak gini ya. Ini gua gunain pakai lasan asetilin ya bro. Kalau di sini sih gua lasan lengkap ya, mau asetilin, argon, CO. Cuma gua nggak bisa ngelas di dalam laut aja bro. Oke seperti itu ya. Kalian bisa las seperti itu. Suka-suka tukang las, ininya tukang las kalian di sana ya. Nah ini karena gua kasihan, gua kasih tutorial pengelasan, mengelas dengan cara asetilin aja ya. Karena nggak mungkin di beberapa rekan-rekan, di beberapa tempat ada lasan yang gua punya sombong. Tapi ya emang jujur aja bro ya, gua nggak sombong. Kemarin ada yang ledekin gua sombong lah apalah, gua nggak sombong bro. Gua hanya coba jelaskan sesuatu ya yang gua tahu gitu. Kalau lu lebih tahu ya jangan bilang gua sombong. Kasihlah panduan buat penonton yang lain ya, arahan buat penonton yang lain. Hati-hati waktu pengelasan, kita harus pahami di beberapa titik akan ada keretakan atau kerusakan ya. Biar pemakaian bisa nyampe 1-3 tahun atau nyampe bosen ini ya. Jika perlu sih nyampe beranak cucu, jadi nggak patah ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam pengelasan di bagian dalam ini. Jika ada kerusakan kita wajib bobok ulang dong, seperti itu ya, atau bongkar ulang. Nih, jadi kekuatan lasan itu bisa menentukan hasil kualitas.
Nah, ini langkah yang terakhir bisa kita lakukan, pemasangan moncong belakang ya. Dan ini moncongnya seperti ini udah kepasang, dan di beberapa titik situ ada cacat ya, bekas elasan. Oke, seperti itu ya bro. Mudah-mudahan kalian panjang umur, jadi bisa nonton sampai dengan selesai. Yang mungkin di nontonnya nggak selesai ya bisa jadi bro. Nggak panjang umur kagak, bercanda ya. Nah, ini kayak gini ya bro. Alhamdulillah bro, lagi proses pemasangan ya. Mudah-mudahan ini setelah dicat dan setelah dipasang tidak ada kebocoran baik dari packing ataupun dari elasan. Cuma yang masang mudah-mudahan masih bocor ya pikirannya. Nah, ini kayak gini bro keadaannya. Coba hidupin dong orang yang punya bro, hidupin bro. Kita bangun enak bro. Garing begini ya. Maunya ya. Udah cocok ya. Bayar dong. Nah, ini bro, getarnya bukan dari knalpot ya. Ini ada sedikit getaran, tahu dari plat nomor atau dari, oh ini nih bro nih getarnya ini ya. Nah, ini kalau dipegangin nggak getar ya. Coba lepas bos. Nah, ini ada getar ya. Jadi nggak tahu lah bautnya patah atau bagaimana. Oh iya, bautnya ini patah ya bro. Baut yang ininya. Ya mudah-mudahan kalian nggak membuli gue ya. Masih getar katanya. Suara langsamnya kayak gini bro. Yang jelas sih ini Pak RT nggak bakalan marah, nggak bakalan cemberut ya. Cuma ada sedikit cacat elasan ya di sini, bekas potongan. Dan ini tamengnya nggak ada ya? Nggak ada tamengnya, lindungnya nggak ada? Nggak ada. Lannya tameng nggak ada ya, nggak dibawa, dan masih di rumah bro, apa masih di toko. Terus di sini tadi bekas dipotong ya, tahu semua lah pokoknya ya. Dan ini lehernya original ya, gua nggak ganti. Gue pegang-pegang panas bro. Ini agak sedikit getar ya, jangan fokus sama ini ya, fokus sama knalpotnya. Knalpot original dari Honda MK, tulis salah ya. Tuh, gua nggak bisa baca. MK tuh apa ya? Biasanya Mega Pro atau GL Pro ya. MK tulisannya. Konak juga bro. Oke, suaranya sudah tahu semua. Tutorial pengerjaannya udah gua tayangin secara lugas, tuntas, dan lengkap ya.
Mudah-mudahan rekan-rekan, Mas Bro, Pak Bro, adik-adik yang bro, abah nenek-nenek yang suka bawa motor ngegas dan ngebrew ya, bisa ikutin tutorial itu dan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan gua sehat selalu, dilindungi Tuhan, diberkahi rezeki yang udah gua terima, dan kalian ikhlas buat nontonnya juga ya. Oke bro, sampai jumpa di video lainnya. Gua pamit undur dari SKR Racing Ecos. Yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau via WA ya, nanti gua share log di 0815 1394 3798. Salam Indonesia punya karya, hati-hati penipuan dan barang palsu. SKR Racing Ecos, bye bye, dadah.